Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarofa dari kelas Insight. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktek data sains dengan judul perbandingan random forest dan ADABOS dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang pertama yaitu latar belakang. Indeks perkembangan manusia atau IPM adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Dengan menggunakan IPM, suatu negara dapat dikategorikan di dalam salah satu kategori perkembangan manusia, yaitu negara maju, negara berkembang, atau negara yang kurang berkembang. Dalam pemodelan klasifikasi terdapat 4 faktor diantaranya. Yang pertama yaitu harapan anak sekolah, yang kedua pengeluaran per kapita, yang ketiga rata dalam sekolah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu usia harapan hidup. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil dari perbandingan model random forest dan ADABOS. Yang kedua, di sini saya ingin mengetahui apa klasifikasi yang tepat untuk data indeks perkembangan manusia atau IPM. Selanjutnya, data dan variabel. Di sini saya menggunakan dataset indeks perkembangan manusia atau IPM yang terdiri dari 2196 baris dan 5 kolom. 5 kolom ini terdiri dari harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Dalam dataset tersebut memiliki 5 variabel yang terdiri dari 3 float, 1 integer, dan 1 objek. Selanjutnya yaitu pre-processing data dan interpretasi. Di sini saya ingin memeriksa atau mengetahui apakah ada data yang berduplikat atau tidak. Dan di sini hasilnya yaitu 0, yang berarti tidak ada data yang terduplikat. Selanjutnya memeriksa data yang bernilai kosong. Dan yang terakhir atau yang ketiga di sini saya melakukan split dataset menjadi data training dan data testing dengan mengambil data 25% untuk data testing dan 75% untuk data training dengan pemilihan random data sebesar 48. Selanjutnya yaitu model dan parameter. Di sini saya menggunakan dua model, yaitu model random forest dan model ADABOS. Model random forest dengan parameter n estimator 12, criterion entropi, sedangkan model ADABOS dengan parameter n estimator 100. Selanjutnya yaitu ukuran kebaikan model. Untuk model random forest, nilai akurasinya setelah dibalancing data yaitu training set akurasinya mencapai 100%, sangat tinggi, sedangkan testing setnya akurasinya yaitu 95%, sedangkan untuk nilai akurasi dari model ADABOS yaitu training set akurasinya 52%, sedangkan testing setnya 50%. Sebelum mencapai kesimpulan, saya di sini akan menunjukkan kode program yang telah dibuat untuk ujian praktek ini. Yang pertama yaitu import library yang akan digunakan dari datasetnya. Di sini saya pertama-tama menghubungkan Google Colab-nya ke Google Drive terlebih dahulu dan mengimport library yang akan digunakan. Di sini file datasetnya berada di folder orbit dengan nama file ipm.csv. Selanjutnya yaitu eksplorasi data. Saya ingin melihat 5 baris teratas dari dataset. Selain itu saya juga ingin menampilkan 5 baris terakhir dari dataset yang saya gunakan. Di sini terlihat menampilkan ukuran dimensi dari dataset, yaitu hasilnya 2196 baris dan 5 kolom. Selanjutnya yaitu mengetahui adanya data yang duplikat, dan hasilnya yaitu 0 yang berarti tidak ada data yang terduplikat. Mengetahui data yang bernilai kosong. Selanjutnya di sini saya
ingin mengetahui informasi umum dari dataset yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu mengelompokkan variabel dataset yang berupa kategori. Di sini dataset yang berupa kategori yaitu dengan kolom IPM yang berisi height, normal, low, dan height. Selanjutnya, saya juga ingin mengetahui nilai kategori dari tiap variabel. Di sini ada height, normal, very height, dan low. Yang terakhir yaitu mengetahui frekuensi tiap kategori dari variabel dataset. Untuk normal yaitu frekuensinya mencapai 1128, yang height 829, very high 146, dan yang terakhir yaitu low dengan frekuensi 93. Selanjutnya saya juga melakukan visualisasi data. Di sini menggunakan diagram batang. Dengan hasil visualisasi di atas, diperoleh informasi berupa dataset memiliki frekuensi IPM tertinggi yaitu kategori normal. Yang hijau ini dengan jumlah 1128 data. Dan yang terendah yaitu low dengan jumlah 93. Dataset memiliki frekuensi IPM dengan kategori high yang lebih banyak. Yang high lebih banyak dibandingkan dengan kategori very high. Selanjutnya, saya juga memvisualisasikan data dengan pie chart melalui bentuk persenan, warna 51,4%, high 37,8%, very high 6,6%, dan low 4,2%. Di sini saya mencetak kembali data teratas, 5 data teratas, untuk melakukan klasifikasi random forest. Di sini saya mengambil 25 data atau 0,25 yang digunakan sebagai data testing dan random datanya sebesar 48. Selanjutnya modeling. Di sini modeling untuk random forest klasifikasi dengan nilai N estimatornya 12 dan criterion entropy. Selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini saya menghitung conversion metric dari hasil prediksi dan nilai asli. Setelah melakukan conversion matrix, selanjutnya yaitu menampilkan nilai akurasi untuk prediksi di data training. Untuk akurasinya mencapai 0,999 atau 99%, sedangkan yang testing setnya yaitu 0,96 atau 96%. Untuk hasil tersebut belum balance, maka saya di sini melakukan balancing data dengan menggunakan metode SMOT. Di sini saya masih sama menggunakan N estimatornya 12 dengan criterion entropy. Dilakukan penghitungan conversion matrix juga. Kita lihat hasilnya setelah di balancing data, hasilnya cukup mengejutkan, yaitu dengan training set akurasinya mencapai 1,0, sedangkan testing setnya 0,95. Kedua nilai akurasi tetap tinggi, namun datanya telah balance. Selanjutnya yaitu model yang kedua yang saya gunakan, yaitu ADABOS model. Di sini saya menggunakan N estimator dengan 100. Setelah dihitung, untuk menampilkan nilai akurasinya, training set akurasi skornya mencapai 0,52 atau 52%, sedangkan nilai akurasi testingnya yaitu 0,50 atau 50%. Nah, kesimpulan.
Berdasarkan hasil dari perbandingan antara model random forest dan model ADABOS pada dataset IPM, model random forest menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik daripada model ADABOS, yaitu sebesar 1,0 atau 100%. Nah, sangat mengejutkan. Dan dengan hasil yang sangat tinggi tersebut, membuktikan bahwa model random forest sesuai dengan dataset IPM yang saya gunakan. Model random forest yang saya gunakan tadi menggunakan parameter N estimator 12 dan kriteria yang entropy. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.